pagi. Ada bacaan menarik dari Pelita Hati pada pagi ini, tanggal 12 September 2020, dari tulisan dari Romo Istoto dari Magelang. Beliau menulis dari kisah tentang Yesus. Dari Yesus, cerita Yesus dari Markus 8 ayat 7 sampai 35. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Romo Istoto menulis dari kisah ini, ada dua pokok pewartaan Pelita Sabda hari ini, yakni pertama, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, dan kedua, konsekuensi yang harus dihadapi dan dihidupi oleh pengikut Kristus, siap memikul salib dan siap mempertaruhkan nyawa. Sahabat terkasih, Mesias berasal dari bahasa Ibrani, Masyah, berarti yang diurapi. Hal ini berakar dari pemahaman orang-orang Yahudi akan datangnya seorang tokoh di masa depan yang datang dari Allah untuk membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi kala itu. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan menjadi Kristos, dan dari situlah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Itulah sebabnya kita percaya di dalam Kristuslah manusia diselamatkan. Namun Yesus memberikan pencerahan kepada Petrus bahwa kemesiasannya menyertakan salib, perjuangan, dan pengorbanan. Setiap pengikutnya pun harus siap memikul salib dan bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Dengan kata lain, mengikuti Yesus tak berarti menerima tiket gratis, namun membutuhkan komitmen, kesetiaan, dan siap berjuang serta berkorban. Inilah militansi seorang pengikut Kristus. Apakah kita sungguh telah memegang teguh komitmen kita sebagai murid-muridnya yang setia? Atau kita masih sering cengeng dan mudah mengeluh jika menghadapi tantangan dan perjuangan? Jadilah laskar Kristus yang kuat dan tangguh. Jangan menjadi generasi cengeng yang tidak tahan banting dalam hidup beriman. Harus berani fight jika itu demi iman dan Tuhan. Selamat hari Minggu. Demikian ungkapan dari Romo Istoto. Ya, memang menarik ya. Mengikuti Kristus membawa konsekuensi. Tidak hanya kita memeluk agama,
lalu menjalankan ibadah. Lebih dari itu, yang lebih berarti adalah berbuat seperti apa yang pernah kita baca diungkapkan oleh Yesus. Misalnya hukum yang terutama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ini jika dipandang mungkin ringan-ringan saja, padahal ini berat. Disitulah letak di mana kita perlu memanggul salib Kristus. Dengan mengasihi Allah, kita berarti harus memanggil Kristus, memanggil salib Kristus. Dengan mengasihi sesama pun kita harus memanggul salib Kristus. Contoh ringan saja, jika kita dihina, jika kita dijelekan, digosipkan, apa yang akan kita lakukan? Jika kita jatuh, bisnis kita jatuh karena seseorang, karena uang kita dibawa lari, atau kita kecurian dan kita tahu orangnya, apa yang akan kita lakukan? Apakah akan langsung mendakwa, menjudge, dan memalukan dia di depan umum, atau kita mendoakannya? Itu dua sikap yang berlainan, dan sikap mendoakan itu adalah sikap di mana kita memanggul salib. Menjadi seorang Katolik itu tidak mudah. Kita harus menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita harus berani membela yang benar, betapapun itu bisa mengancam jiwa kita. Ini bacaan yang menarik hari ini, di mana kita diajak berpikir dan perlahan bisa melakukan perbuatan seperti apa yang dikatakan Yesus. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian renungan pribadi Katolik @gmail.com yang juga diambil dari bahasan Romo Istoto. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan ibadah. Tuhan beserta kita semua. Amin.